Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih-solihah. Kaifa halukum? Khair, solih-solihah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solih-solihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi pembelajaran akidah Islam kelas 3 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, di minggu ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran akidah Islam, yaitu masuk ke bab 2 atau pelajaran kedua yang berjudul Allah Maha Mengatur. Nah, nanti di bab 2 ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, hal-hal yang Allah atur yang meliputi alam semesta, manusia, dan juga kehidupan. Nah, kemudian di materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah kewajiban menaati aturan Allah yang meliputi sanksi jika tidak taat kepada Allah. Khair, solih-solihah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan angkat tangannya dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair, solih-solihah, semoga dengan dimulainya pembelajaran hari ini dengan membaca doa, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah. Tadi seperti yang sudah Ustazah sampaikan, bab pertama ini di materi yang pertama, kita di bab kedua ini di materi yang akan kita bahas yaitu Allah Maha Mengatur. Nah, sebelumnya Ustazah ingin bertanya, pernahkah berpikir mengapa planet yang satu dengan yang lain tidak bertabrakan? Nah, padahal seperti kita ketahui, jumlah planet itu ada banyak, tapi mereka berjalan sesuai dengan porosnya atau sesuai orbitnya dan tidak saling bertabrakan. Atau mungkin pernahkah mengamati mengapa ada malam dan siang? Mengapa ada hujan dan kemarau? Mengapa di Indonesia hanya memiliki 2 musim? Sedangkan di Eropa atau di luar negeri mereka memiliki 4 musim. Nah, kalau di Indonesia kan hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau di Eropa itu ada musim hujan, musim kemarau, musim dingin, dan musim gugur, ya kan? Oh, bukan musim hujan ya, musim gugur, musim semi, musim dingin, dan musim panas. Ada 4 jadinya. Nah, kalau di Indonesia hanya memiliki 2. Nah, mengapa demikian? Karena semua itu Allah telah mengaturnya. Nah, maka Allah itu disebut sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang artinya Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Khair, solih-solihah. Allah mengatur planet agar berputar dalam jalannya atau porosnya atau pada orbitnya masing-masing. Nah, tujuannya agar planet tersebut tidak saling bertabrakan. Kemudian Allah juga menjadikan bumi ini ada pergantian siang dan malam, dan juga ada turunnya hujan, terbentuknya pelangi, berbagai musim, dan lainnya.
Allah lah yang mengatur semua itu. Nah, semua kehidupan diciptakan Allah dan Allah pula yang mengatur alam semesta ini. Mengapa? Karena Allah tadi saya sampaikan adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang artinya yang maha pencipta dan maha mengatur. Khair, solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini telah Allah jelaskan atau telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 90 sampai dengan 91. Nah, berikut artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 190. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 91 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Khair, solih-solihah. Jadi dari ayat di atas kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu Allah yang mengatur alam semesta ini. Sekali lagi, jadi kita dapat mengetahui dari ayat di atas yang tadi disampaikan, yaitu surah Al-Imran ayat 90 sampai dengan 91. Yang pertama yang dapat kita ketahui adalah Allah yang mengatur alam semesta. Kemudian yang kedua, Allah mengatur terjadinya siang dan malam. Nah, yang ketiga, manusia harus berpikir agar semakin beriman kepada Allah. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana tentang kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Maka dengan berpikir seperti itu, keimanan kita akan semakin kuat dan bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solih-solihah. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mempelajari surah Al-Imran, nah sekarang kita akan melihat bagaimana sistem tata surya. Dan ternyata Allah sudah mengisyaratkan garis edar tata surya ini dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya kita perhatikan dahulu gambar berikut. Nah, Allah menciptakan matahari, kemudian planet-planet itu akan berputar mengelilingi porosnya atau orbitnya. Orbitnya siapa? Yaitu matahari. Nah, di sini ada jumlahnya ada 8 planet. Nah, dahulu waktu Ustazah masih belajar, masih sekolah, masih kecil ya, itu planet itu jumlahnya ada 9. Yang terakhir itu namanya Pluto. Tapi ternyata sekarang Pluto itu sudah keluar dari sistem tata surya karena jumlahnya terlalu jauh dari matahari. Jadi sekarang Pluto itu sudah menjadi bintang, ya. Bintang-bintang itu kan jumlahnya jutaan, ada banyak. Dan ternyata bintang itu ukurannya beberapa kali lipat lebih besar daripada bumi. Makanya kalau kita melihat bintang dari bumi itu terlihat kecil karena saking jauhnya posisinya ya. Kalau dia dekat ya mungkin akan besar. Apalagi kalau jatuh, wah bumi ini akan hancur lebur karena jumlahnya tadi saya sampaikan itu lebih besar daripada bumi. Nah, baik, kita kembali lagi. Nah, di sini planet-planet ini berputar pada porosnya atau orbitnya, yaitu siapa orbitnya? Matahari. Nah, di sini ada planet dalam, ada planet luar. Nah, planet dalam berarti dia planet yang jaraknya dekat dengan bumi. Di sini yang pertama yang paling dekat itu ada Merkurius, Venus, yang ketiga adalah bumi yang kita tempati, lalu yang keempat adalah Mars.
Nah, 4 planet ini termasuk ke planet dalam karena dia jaraknya lebih dekat dengan matahari. Nah, kemudian ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet yang 4 tadi, yang terakhir, itu adalah planet luar karena jaraknya lebih jauh daripada matahari. Jadi yang planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Neptunus ya. Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan sistem tata surya dengan cara mereka itu berputar dengan cara yang teratur, tidak saling bertabrakan ya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, jadi dari garis edar atau tata surya tadi, fakta sains di atas sejatinya telah ada dalam Al-Quran yang hadir sejak abad ke-7 Masehi. Jadi Al-Quran itu sudah Allah turunkan atau ada pada abad ke-7 Masehi. Padahal pada zaman itu manusia tidak memiliki alat yang canggih atau teleskop atau teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula ada ilmu fisika atau pengetahuan lainnya atau pengetahuan modern yang bisa membuktikan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan hal tersebut dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu berada di dalam garis edarnya. Khair, solih-solihah. Nah, dari arti pada surah Al-Anbiya tadi, kita melihat ada kata yasbahun yang berasal dari kata sobaha. Nah, kata sobaha ini memiliki makna bergerak atau rotasi yang berasal dari tubuh yang bergerak. Kata yasbah ditetapkan pada benda-benda ruang angkasa. Seperti apa? Matahari. Namun, bukan berarti hanya terbang di ruang angkasa. Hal itu dapat diartikan juga bahwasanya matahari tersebut berputar atau berotasi saat berjalan melalui ruang angkasa. Nah, itu isyarat yang Allah berikan tentang garis edar tata surya dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah juga menggambarkan atau mengisyaratkan dalam surah Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Nah, jadi di sini sudah jelas ya Allah mengisyaratkan bagaimana garis edar tata surya tersebut sudah Allah isyaratkan dan jelaskan dalam Al-Quran. Nah, lalu Allah mengisyaratkan kembali dalam surat Az-Zariyat ayat 7. Disebutkan bahwa keseluruhan alam semesta ini dipenuhi oleh lintasan dan garis edar. Nah, yang artinya seperti ini. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Nah, khair, solih-solihah. Nah, di sini juga ada Allah mengisyaratkan dalam surah Yasin ayat 39 yang artinya, dan kami telah tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Kemudian di surah Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mengetahui siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran surah Yasin ayat 40. Jadi penjelasan Al-Quran terkait garis edar tata surya sudah ada jauh sebelum sains modern mengungkapkannya. Hal ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hal ini menjadi pedoman kehidupan manusia. Nah, semoga dengan menambah
keimanan, dengan kita meyakini isyarat-isyarat Allah dalam Al-Quran ini menjadikan kita dapat menambah keimanan kita dan mendorong kita untuk terus mempelajari isi Al-Quran dan juga isi kandungannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akhir tadi garis edar atau tatar surya sudah Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang apa sih hikmah penciptaan siang dan malam dalam Al-Quran? Nah, jadi Allah menciptakan pergantian antara siang dan malam, ternyata itu ada hikmah dan manfaatnya. Nah, dengan Allah menciptakan siang dan malam, manusia mengetahui adanya pergantian waktu. Jadi kita tahu, oh ini waktunya sudah siang jam berapa, ini waktunya sudah malam jam berapa. Nah, dengan adanya perubahan siang dan malam, juga ternyata pergantian ini membawa hikmah yang sangat banyak sekali, terutama untuk kebaikan semua makhluknya, khususnya kebaikan bagi manusia. Apa di antaranya? Yang pertama, Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang. Nah, itu maksud Allah menciptakan siang dan malam. Kemudian, yang kedua, diciptakannya siang agar manusia berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena waktu ini baik untuk berinteraksi dengan yang lain. Nah, maksudnya mencukupi kebutuhan hidupnya apa? Yaitu mencari rizki, bersosialisasi dengan orang lain, bersilaturahmi. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, hikmah penciptaan siang dan malam yaitu memudahkan perhitungan dalam kalender. Jadi akan mengetahui hari ini hari apa, tanggal berapa, besok itu hari apa, tanggal berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 12 yang berbunyi, yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Nah, jadi itu maksud dari penciptaan atau terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, semoga hikmah di atas menjadi motivasi bagi kita manusia agar lebih mengenal nikmat yang Allah berikan, ya. Yaitu tadi nikmat terjadinya siang dan malam, kita bisa beristirahat, kita bisa mencari rizki, bersosialisasi dengan orang lain, kita juga bisa mengetahui perhitungan dalam kalender, ya. Dengan begitu kita akan semakin bersyukur kepada Allah dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, hikmah turunnya hujan. Nah, ternyata Allah menurunkan hujan itu banyak sekali manfaat atau hikmahnya. Nah, hal ini tercantum dalam surat Qaf yang berbunyi, artinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Nah, jadi hikmah keberkahan atas diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata sangat banyak ya. Nah, di sini akan Ustazah sebutkan beberapa. Yang pertama, sebagai wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Nah, rahmat itu berarti sebagai bentuk atau wujud nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Karena dengan hujan tadi Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan itu tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji.
Quran Surah Asy-Syura ayat 28. Nah, yang kedua hikmahnya adalah rizki bagi seluruh makhluk. Nah, jadi hujan itu adalah bentuk rizki Allah untuk seluruh makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, dan di langit terdapat rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surah Az-Zariyat ayat 22. Oke, selanjutnya hikmah diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan itu ternyata sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nah, hal ini telah Allah cantumkan dalam Al-Qur'an yang artinya ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, selanjutnya yang keempat, hikmah turunnya hujan adalah sebagai alat untuk bersuci bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hujan itu dapat menurunkan air, air itu menyerap ke dalam bumi, lalu air tersebut akan dipakai kembali oleh manusia untuk bersuci seperti mandi, berwudu. Nah, itu Allah berikan rizki kepada kita dalam bentuk air hujan. Nah, Allah berfirman yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Nah, ini masih Surah Al-Anfal ya lanjutannya. Nah, selanjutnya, jadi hikmah diturunkannya hujan yang kelima yaitu permisalan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali para makhluk kelak pada hari kiamat. Nah, hal ini dapat kita saksikan dalam beberapa ayat berikut, yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 65 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Kemudian, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan, hingga apabila itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir, hikmah Allah menurunkan hujan yaitu sebagai bentuk azab atas para pelaku maksiat. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah tentang azab pada kaum Nuh. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera pun berlabuh di atas bukit Jud, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Nah, di sini Allah Ta'ala juga menceritakan mengenai kaum Ad ya. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta, supaya dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikian kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
Quran surah Al-Asghaf ayat 24 sampai dengan 25. Nah, jadi itu ternyata hujan juga hikmahnya salah satunya itu sebagai azab atas para pelaku maksiat. Nah, kemudian baik solih-solihah. Nah, di dalam Islam sebenarnya selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya hikmah hujan, selanjutnya yaitu keajaiban pelangi dalam pandangan Islam. Nah, di dalam Islam sebenarnya tidak ada dalil sahih tentang keajaiban pelangi ini ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Namun dengan kita melihat pelangi, kita bisa memikirkan bahwasanya pelangi itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sungguh terdapat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, itu adalah salah satu firman Allah ya. Nah, salah satu kebesaran Allah itu apa? Yaitu diciptakannya pelangi setelah hujan reda dari warna-warni yang berbeda-beda sehingga membentuk kesatuan warna yang indah. Nah, jadi ternyata dengan kita memikirkan ciptaan Allah yaitu pelangi bisa menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai ilmu pengetahuan saja ya. Bagaimana sih Allah menciptakan pelangi? Ternyata proses terjadinya pelangi adalah salah satu fenomena optik yang terjadi secara alami dalam atmosfer bumi. Jadi, pelangi itu terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air hujan yang ada di atmosfer bumi. Nah, sehingga melalui tetesan air itu, kemudian cahaya matahari tersebut dibelokkan atau dibengkokkan sedemikian rupa sehingga ketika cahaya matahari terkena pantulan air hujan, ia akan membentuk lengkungan-lengkungan dengan warna-warni yang sangat indah. Nah, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan pelangi. Nah, ternyata Allah menciptakan jenis-jenis pelangi. Nah, selama ini kan kita hanya tahu pelangi aja ya. Ternyata Allah itu membentuk atau membuat jenis-jenis atau berbagai macam pelangi. Nah, di sini ada namanya pelangi primer. Apa itu pelangi primer? Pelangi ini terjadi akibat satu pantulan air hujan. Nah, pelangi primer biasanya memiliki warna yang terkuat dengan warna merah. Jadi pada bagian luar merah dan dalamnya ungu. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada merahnya, lalu dalamnya itu ada warna ungu. Nah, ini yang disebut dengan pelangi primer. Nah, selanjutnya Allah juga menciptakan namanya pelangi sekunder. Nah, ternyata pelangi ini terjadi akibat pemantulan cahaya matahari sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, pelangi sekunder yang dihasilkan oleh 2 pemantul akan terlihat di langit, tempatnya di atas pelangi primer. Nah, biasanya susunan warna pelangi sekunder ini merupakan kebalikan dari susunan warna pelangi primer. Nah, kalau pada warna pelangi sekunder, warna merahnya berada di dalam dan ungunya biasanya di luar. Nah, warna pelangi sekunder ini biasanya jauh lebih rendah dari pelangi primer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia ungunya ada di luar, kemudian merahnya di dalam. Contohnya seperti ini ya. Ini merah, ini luarnya agak ungu-ungu sedikit. Oke. Nah, yang ketiga, jenis-jenis pelangi selanjutnya yaitu ternyata ada namanya pelangi klasik rainbow. Pelangi klasik rainbow. Nah, pelangi ini merupakan warna alam yang terdiri dari 6 warna. Nah, biasanya kita sering melihat pelangi ini ya. Nah, apa warna-warna yang akan muncul? Yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, biasanya identitas warna masing-masing mungkin
apa, identitas warna masing-masing itu akan muncul mungkin karena berbagai kondisi atmosfer pada waktu itu ya. Kalau atmosfernya itu atmosfer buminya sedang bersih, biasanya dia akan muncul lebih terang. Tapi kalau misalnya terkena polusi udara atau udaranya sedang kotor, biasanya tidak akan terlihat jelas. Nah, ini di contoh ini mataharinya, matahari rainbow-nya itu atmosfer buminya sedang bersih, jadi terlihat semua warnanya ya. Ada merah, kuning, hijau, ungunya itu sangat jelas terlihatnya. Subhanallah ya, Allah menciptakan begitu indah bentuk pelangi ini. Nah, selanjutnya ada pelangi circular rainbow. Nah, pelangi ini berbentuk seperti busur lingkaran yang sempurna dengan radius tepat 42 derajat. Nah, biasanya kan kalau kita melihat pelangi itu hanya cekungan ya, setengah. Nah, tapi kalau pelangi ini bentuknya seperti busur lingkaran. Nah, bahkan lingkarannya sempurna tepat 42 derajat. Nah, seperti ini contohnya melingkarnya. Itu ya, subhanallah. Itulah kekuasaan Allah ya. Nah, selanjutnya ada pelangi fire rainbow. Nah, pelangi ini bukan terbuat dari api seperti nama jenisnya. Tapi jenis ini dinamakan fire rainbow. Fire itu kan artinya api ya, tapi pelangi ini bukan terbuat dari api. Dinamakan fire rainbow karena fenomenanya yang hanya dapat dilihat dalam kondisi spesifik tertentu. Misalnya seperti awan sirus. Nah, awan sirus itu awan yang bergumpal ya, yang bertindak seperti prisma. Nah, pelangi ini setidaknya berada di ketinggian 20.000 kaki dan matahari harus menjorok ketika mereka berada di ketinggian 58 sampai 60 derajat sehingga cukup sulit untuk dilihat ya, untuk dilihat dari kasat mata. Nah, contohnya ini. Jadi dia munculnya tuh di atas awan sirus atau awan yang bergumpal-gumpal. Nah, ini namanya tadi pelangi fire rainbow. Nah, subhanallah. Nah, itulah ya, semua yang ada di bumi dan di langit merupakan suatu tanda kebesaran atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya seperti terjadinya pelangi dengan pantulan warnanya itu yang luar biasa indah ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana tugas kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur serta menikmati semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pelangi itu juga diibaratkan seperti kehidupan kita, di mana pelangi akan muncul selepas hujan besar. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, ibarat hujan besar itu yang sedang terjadi itu sebagai ujian. Nah, sedangkan pelangi diibaratkan seperti keberkahan yang akan muncul setelah ujian datang menerpa. Nah, jadi itulah hikmah yang dapat diambil dari kejadian di balik keajaiban pelangi, ya. Intinya jadi manusia itu pasti memiliki berbagai macam ujian. Tapi setelah ujian datang, Allah pasti akan memberikan kebaikan dari ujian tersebut. Kayak khair, solih-solihah. Nah, untuk minggu ini atau di waktu pada hari ini, mungkin itu saja pelajaran yang dapat kita pelajari ya. Nah, insya Allah di minggu depan kita akan mempelajari tentang kewajiban menaati aturan Allah. Semoga di minggu besok kita masih bisa bertemu, masih bisa bersilaturahmi walaupun hanya melalui online. Nah, jangan lupa kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona ini segera dihilangkan dari muka bumi ini ya, supaya kita bisa cepat-cepat masuk sekolah. Nah, jangan lupa anak-anakku semuanya berdoa, bersabar dalam menghadapi semua ujian ini. Insya Allah jika kita bersabar, Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Nah, Ustazah akhiri hari ini, mohon maaf bila banyak kesalahan. Syukron kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.